Pak Cecep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Is, bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah Pak, semangat. Semangat ya. Pak sehat Pak? Alhamdulillah sehat Ibu. Gimana Bu, gimana? Ini Pak, saya mau meminta waktunya. Saya ingin melaksanakan sesi coaching. Saya berperan sebagai coach dan ada teman saya menjadi coachingnya. Baik Ibu. Nah, sebelum melakukan coaching ada beberapa hal yang ingin saya konfirmasi dan bicarakan terlebih dahulu. Boleh Pak? Bu? Ya, silakan. Nah, sebelum melakukan proses observasi, nanti kan saya akan observasi Ibu sebagai coaching dan sebagai coach ya, dan satu lagi sebagai coaching. Nah, sebelum melakukan proses observasi ada sedikit pertanyaan, boleh Bu? Mangga. Kompetensi coaching apa Bu yang ingin Ibu tingkatkan? Yang ingin saya tingkatkan itu kompetensi pada menggali pertanyaan berbobot. Lalu saya akan meningkatkan kompetensi presensi penuh atau kehadiran penuh dan menjadi pendengar aktif. Baik, ada 3 kompetensi tadi yang akan dikembangkan Ibu ya. Baik, kira-kira indikator ketercapaiannya seperti apa Bu? Indikator ketercapaiannya saya harus menjadi pendengar yang aktif, juga menggali pertanyaan yang berbobot yang menggiring pada solusi Pak. Oke, menjadi pendengar yang aktif dan melakukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang menggiring ke solusi. Baik, terima kasih Ibu atas kesempatan dan waktunya. Semoga proses coachingnya nanti berjalan lancar ya Bu ya. Terima kasih Pak. Dan nanti setelah selesai saya akan berbincang-bincang kembali dengan Ibu. Iya, ini rubriknya Pak. Baik, terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Sampai nanti Pak. Ya. Pak Hendra. Waalaikumsalam Bu Iis. Apa kabar Pak Hendra? Alhamdulillah sehat luar biasa Bu Iis. Gimana Bu Iis, sehat juga? Alhamdulillah kabar baik. Tapi kemarin sempat saya batuk-batuk juga, tapi alhamdulillah setelah ya recovery. Iya. Ya. Begini Pak, Bapak menyampaikan pesan kepada saya tentang pertemuan ini. Maaf, saya baru hadir nih memenuhi undangan Bapak. Terus yang ingin saya tahu ini ada apa sebenarnya? Jadi begini Bu, kemarin tuh saya bingung juga ya mau bertanya kepada siapa sih sebenarnya. Tapi karena memang dilihat Bu Iis sepertinya lebih mumpuni untuk menjawab atas kerisauan yang selama ini saya rasakan. Jadi begini Bu Iis, kok saya melihat ya rekan-rekan kerja saya, terutama yang mohon maaf ya yang ada agak senior juga, kok cara ngajarnya gitu-gitu juga seperti itu. Sementara sekarang kan di era revolusi 4.0 itu beberapa teknologi untuk mengejar itu sangat sudah tersedia di di internet atau di media-media sosial lainnya. Nah, saya tuh ingin pembelajaran yang ada di sekolah saya itu, khususnya di jurusan saya itu lebih variatif gitu Bu. Terus lebih ke arah kekinian lah seperti itu, tidak hanya ceramah saja seperti itu sih sebenarnya gitu. Nah, tapi saya bingung harus seperti apa itu Bu Is. Itu masalah upgrade itu di mana-mana ya Pak ya, tentang guru kekinian itu. Sebenarnya kriteria seperti apa teman-teman mengajar Bapak itu yang Bapak idamkan itu, kriteria itu seperti apa? Ya, saya sih minimal nih teman-teman itu mengajar tidak ceramah lah, seperti menggunakan PowerPoint, menggunakan video dan lain sebagainya, atau mungkin bisa menggunakan alat peraga secara langsung seperti itu. Itu kan sebenarnya sangat sederhana dan itu juga sangat lumrah saat ini dilakukan. Nah, minimal seperti itu sehingga anak itu tidak merasa jenuh dan serasa diceramahi Bu, seperti itu. Iya. Maaf Pak, saya boleh bertanya ya? Boleh. Kalau boleh saya tahu Pak, jika ada rentan nilai dari angka 1 sampai 10, Bapak ini merasa sudah mengajar itu di angka berapa Pak? Paling kalau saya mungkin kalau dari 5-10 baru angka 5 kali Bu ya. Karena saya lihat di sekolah saya juga masih ada senior-senior yang boleh dikatakan ya bagus juga sih dalam mengajar seperti itu. Ada angka yang ingin ditingkatkan? Ya jelas Ibu, saya inginnya nanti saya ingin meng-upgrade kompetisi saya itu yang tadinya 5 ya minimal 7 lah, seperti itu. Ya. Tadi saya menangkap bahwa kriteria mengajar yang lebih kekinian, yang upgrade itu kriteria sudah tadi diurai ya. Ada lagi Pak selain tadi model pembelajarannya selain monoton gitu, ada lagi? Sebenarnya sih lebih arah itu saja sih Bu. Jadi lebih kecenderung bagaimana caranya biar tidak monoton dan lebih bervariatif seperti itu, dan lebih memanfaatkan media pembelajaran yang ada, terutama seperti itu. Ada yang harus Bapak lakukan?
Ya pasti ada yang harus Apa diperhatikan. itu? Ya mungkin salah satu diantaranya saya harus berkolaboratif dengan guru lain, juga saya juga harus mencari ide-ide baru terkait masalah model pembelajaran itu sendiri, dan tentunya saya juga harus memberikan contoh kepada rekan kerja saya terkait model pembelajaran itu sendiri, seperti itu. Dari uraian tadi ya Pak, saya sangat tertarik sekali bagaimana Bapak bisa memastikan program itu dapat berjalan. Ya mungkin nanti saya akan kolaboratif dulu Bu, entah itu dengan kepala sekolah atau mungkin dengan rekan sejawat, dan yang lebih jelasnya saya akan berkolaboratif dengan guru yang memang punya pengalaman di bidang itu, seperti itu. Oke. Dari alternatif Bapak yang akan Bapak lakukan itu, apakah Bapak membutuhkan dukungan? Jelas saya butuh dukungan, terutama dari stakeholdernya itu sendiri ya. Iya. Kepala sekolah, kemudian kurikulumnya juga, terus selain dari itu juga kan pasti kenapa saya harus bilang kurikulum dan kepala sekolah, ya yang dua elemen itu sebenarnya sangat sakral sekali ketika kita melakukan kegiatan apapun harus dilewati. Ya kalau bentuknya mungkin workshop dan sebagainya, tapi kalaupun bentuknya hanya sebatas pendampingan individu, ya saya pikir rekan sejawat juga akan jadi solusi buat saya, seperti itu. Kapan nih Pak dilakukannya? Ya mungkin mulai besok juga saya sudah mulai melakukan sih, sebenarnya sore nanti pun mau sebenarnya Bu ya. Sepulang sekolah kan sebenarnya bel sekolah itu jam 15.15, sementara kami harus present siang itu, dalam artian pulang sore itu kan jam 4, jadi sebenarnya ada waktu senggang untuk melakukan pendampingan individu atau mungkin hanya sebatas sharing, berbagi pengalaman saja sih sebenarnya. Hebat sekali ya Pak, uraian-uraian yang akan Bapak lakukan itu, mungkin saya juga akan mencontohnya. Terus yang Bapak dapatkan di sesi ini apa sih Pak? Yang saya dapatkan sih dari tadi awalnya saya kan bingung ya, harus dengan siapa dan bagaimana, tapi setelah saya berdiskusi dengan ibu, saya curhat ke ibu, unek-unek saya semua dikeluarin, ya alhamdulillah saya tercerahkan dan saya punya solusinya yang tadi itu. Berarti saya harus segera kolaboratif dan saya harus segera action untuk melakukan terobosan-terobosan seperti ini. Ditunggu ya Pak ya. Terus kesimpulan yang Bapak dapatkan di sesi ini apa Pak? Ya kesimpulannya dari permasalahan yang saya bingung itu menjadikan solusi juga ternyata. Alhamdulillah. Bapak sudah insight? Alhamdulillah. Karena saya juga mempunyai keterbatasan waktu ya Pak. Iya. Hanya 15 menit waktu ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Juga Bapak merasa lebih plong untuk terus berkarya dan semangat. Nah, terima kasih banyak nih Bu Is, sudah saya repotkan nih, mohon maaf. Apa-apa, tapi nanti ke depan kalau misalnya saya juga masih kebingungan, boleh nggak saya panggil Bu Is? Saya tersedia untuk Bapak. Terima kasih banyak Bu Is ya. Sami-sami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Ibu, ya, Pak. Menurut Ibu bagaimana tadi hasil proses coachingnya Bu? Alhamdulillah Pak Cecep, saya berperan sebagai coach dan teman saya sebagai coachee. Dalam proses coaching ini berjalan dengan lancar, ada komunikasi aktif antara coach dan coachee dan tercerahkan menjadi solusi. Nah, tadi terlihat ketika saya observer tadi, betul Bu ya, demikian. Nah, setelah melakukan coaching dan berbicara dengan coachee, tadi saya ada sedikit pertanyaan, boleh Bu? Mangga Pak. Apa yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Saya sudah mendapatkan menggali pertanyaan yang berbobot Pak. Juga telah menghadirkan jiwa raga ini presensi penuh gitu ya, menghadirkan menjadi pendengar aktif untuk coaching saya. Baik, sesuai dengan pengamatan saya, Ibu sudah berhasil melakukan coaching dengan baik sesuai dengan prinsip coaching dan alur citra ya, mulai dari tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Alhamdulillah Pak. Nah, luar biasa Ibu. Tetap semangat untuk melakukan coaching ke depannya Ibu. Terima kasih Pak. Mungkin ke depannya saya jika ada sesi-sesi coaching seperti ini bisa meminta bantuan Bapak untuk menjadi peserta. Baik, Ibu mohon maaf, satu pertanyaan lagi. Iya, mangga Pak. Kedepannya nih, kira-kira kompetensi apa yang perlu dikembangkan lagi jika dilihat dari hasil coaching hari ini Ibu? Saya akan meningkatkan kompetensi pada sesi coaching sebagai coach, yaitu yang perlu saya tingkatkan itu adalah kesadaran penuh. Kehadiran penuh atau presensi penuh. Saya akan bisa merasakan gestur si coachee, juga menjadi problem solving untuk coaching. Baik Ibu, luar biasa. Terima kasih banyak. Sami-sami Pak. Saya pamit ya Bu ya. Mangga, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.